ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Wanita yang solehah itu bukan yang pakai cadar, bukan yang pakai nikab, tapi kata Rasulullah, wanita solehah itu idza sallat mar'atu khamsa, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, wasamat syahraha, dan berpuasa dia di bulan Ramadan, wa khafidhat fajraha, dan menjaga kemaluannya dari pandangan-pandangan orang lain, wa ta'at zawjaha, dan mentaati suaminya, hanya mentaati suaminya, qila laha dukhulil jannah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ورجحنا الغرام اشبع يلي من الدنيا أفنى مشينا الذكر عذرهم ورجحنا الغرام اشبع يلي من الدنيا أفنى مشينا الذكر عذرهم ورجحنا الغرام اشبع يلي من سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romai Rama, penyuluh Kecamatan Tewes Selatan, mengucapkan selamat dan sukses terpilihnya Kelurahan Jingah, Kecamatan Tewes Baru sebagai Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penyuluh agama dan BNS dari Kecamatan Tewes Selatan mengucapkan selamat dan sukses Kampung Moderasi Beragama atas terpilihnya Jingah sebagai Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Tewes Baru, Kabupaten Barito Utara. Kami ucapkan selamat dan sukses Rabu 26 Juli tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Dan orang beriman itu enggak sih? Harusnya ya, orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya, Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi mencintai takdir. Gimana tuh Ustaz mencintai takdir? Tadi, membangun keyakinan Allah tuh gak mungkin salah. Ya. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmatin gitu ya Ustaz. Kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah, itu levelnya udah beda banget Ustaz. Butuh latihan, Mbak Zizi. Iya. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Iya. Sama, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho. Kata para ulama, ada satu ibadah yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah bisa lebih besar daripada sedekah, bisa lebih besar daripada sholat sunnah, ratusan rakaat, bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu nggak ibadah apa? Apa Ustaz? Ibadah ridho. Allahu Akbar. Ada orang amalannya biasa aja, amalan standar lah. Tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya ridho. Hatinya ridho. Maka nih cowok-cowok, ini sunnah pakai ini ya. Kalau Jumatan pakai walaupun Besok antum bukan pakai, ustadz. ya. Walaupun bukan ustadz pakai. Jangan dijadiin tempat sujud. Ini itu kaki tuh ya. Taruh sujud. Jangan. Bukan begitu. Ini tempatnya di sini. Boleh gayanya kayak Bang Dik tuh boleh tuh ya. Dilipet-lipet nggak jelas. Ini itu kalau dipakai bikin haibah. Apa arti haibah ya? Kewibawaan. Karisma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم Salatullah, salamullah ala sabilud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan kakaknya ya. Apa hukum bagi wanita sholat menggunakan cadar? Sholat menggunakan cadar bagi wanita hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram,
atau membatalkan sholat. Imam Al-Bukhuti dalam Kasyaf Al-Khonna menjelaskan, makruh bagi wanita sholat menggunakan cadar, nikob, burka tanpa ada kebutuhan tertentu. Karena dalam sholat sendiri ada 7 anggota tubuh yang wajib menempel bumi atau tempat sujud. Di antaranya ada kening, ada hidung, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, ada lutut, ada ujung telapak kaki kanan, ujung telapak kaki kiri. Jadi hukumnya makruh ya Kak, hanya boleh jika ada desakan. Ada 4 mutiara, 4 titipan yang Allah kasih bagi diri kita. Apa 4 titipan tersebut? Yang pertama, fal aklu, Allah kasih akal. Hewan gak punya akal, tapi manusia punya akal. Yang kedua apa? Wadinu, manusia Allah kasih agama. Hewan tidak beragama, tapi manusia dikasih agama. Ketiga, wal haya, dikasih sifat malu. Ini berabe hidup kalau nggak punya malu, ya Bu ya. Makanya Allah kasih kelebihan keutamaannya, titipan yang langsung datang ke diri kita itu al haya, sifat malu. Nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat apa? Wal amalus sholih, Allah kasih amal soleh. Manusia beramal soleh dapat pahala masuk syurga, tapi hewan gak bisa beramal soleh. Malaikat tidak bisa beramal soleh. 4 hal mutiara ini khususon, cuman dikhususin buat manusia saja. Ya Allah, esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyiaku bersujud. Saya ingin bertanya, mengapa dalam Quran Allah jelaskan kami? Iya juga ya. Kenapa kami? Katanya
katanya Tuhan itu tunggal. Kalau tunggal itu akulah. Kenapa dia kami? Nah, jadi saya kuliah S2 di Maroko. Adalah dibuat seminar internasional seluruhnya. Salah satu peserta itu berasal dari PPI Spanyol. PPI Spanyol. Perempuan pula utusan PPI Spanyol tadi. Somad, bisa temani saya beli kad oleh-oleh dari Maroko? Saya sebetulnya tak mau, tapi karena tak ada lagi yang mau menemani, akhirnya saya lah menemani dia. Ditanyanya saya dalam perjalanan itu, Somad, ya, dia tak panggil saya Ustaz. Waktu itu saya sedang muda-mudanya lah. Cuman waktu itu belum ada selfie-selfie, foto-foto, tak ada. Kenapa dalam Quran itu disebutnya kami? Kalau begitu sama dengan Tuhan kami. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Banyak dia. Tuhan kalian kan satu, kenapa pakai kami? Kata dia. Saya tanya, kau pandai bahasa Arab? Tidak. Kesalahan kau yang pertama, kau pakaikan grammar bahasa asing ke bahasa Arab. Kau sudah memperkosa bahasa. Yang kedua, makna inna na'nu dalam Al-Quran 2. Pertama, litta'zim, mengagungkan. Yang kedua, lil kathrah, menunjukkan banyak. Lil kathrah banyak, litta'zim, mengagungkan. Kalau satu ayat mengandung 2 interpretasi, apakah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 di situ nahnu. Apakah makna nahnu di situ lil kathrah, menunjukkan banyak, atau lit ta'zim? Nah, ini kaidah dalam tafsir. Kalau ada 2 interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah yang tidak ditolak oleh dalil lain. Lil kathrah banyak, kami tak berlaku. Kenapa? Bertentangan dengan dalil lain. Qul huwallahu ahad. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan kau panggil Tuhan yang lain. Lau kana fihima alihatun illallah. Seandainya ada Tuhan tu, la fasadata, maka dunia ini sudah selama rusak. Maka Islam bukan agama yang berani mengatakan ya. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka makna inna nahnu, kami dalam Al-Quran bukan lil kathrah, bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan lit ta'zim, mengagungkan. Berdirilah Tuan Raja. Apa kata Tuan Raja di depan rakyatnya? Kami berdiri di sini. Padahal yang berdiri dia sendiri. Apa maksud Tuan Raja mengatakan kami? Lit ta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Ternyata dalam bahasa Melayu pun ada penggunaan inna, kami, bukan untuk lil kathrah, tapi untuk menunjukkan lit ta'zim, pengagungan diri. Menurut gramatikal bahasa Arab. Karena Islam agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, maka dalam perkara mencari jodoh, mencari pasangan, Islam sangat memperhatikan, sangat-sangat detail. Kalau kita punya mantu, ada yang mau ngelamar anak kita, mau jadikan mantu, kira-kira yang ditanya agamanya dulu atau hartanya dulu? Benar, bukan ditanya maharnya 50 juta apa 100 juta, nikahnya di gedung atau di rumah. Kebanyakan orang zaman sekarang yang ditanya materi dulu. Pas dibawa yang dilihat gantengnya dulu. Laki lu ganteng tuh katanya, boleh dah jadi mantu, gak malu-maluin dibawa kondangan katanya ya. Akan tetapi ternyata yang harus diperhatikan adalah lidiniha, agamanya. wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah natawassal birubabah wal batulil mustatabah cium tangan di atas ini apa namanya, ta'adduban. Tapi kalau di bawah ini
itu tabarukan karena dia itu menggunakan tangannya yang di bawah, ya, ngambil apa, nyuap nasi pakai yang di bawah telapak ini yang dipakai buat sujudnya dia. Jadi kalau kita cium ini atas nih adab penghormatan, tapi kalau tangan ini bercium itu namanya tabarukan, mengambil berkah di situ. Makanya kalau kita cium tangan ibu kita, bapak kita, jangan atasnya doang, ya, tapi atas sama bawah, bukan ke pipi ya. Nah, wah, ini air sama pipi, ini sama apa cium? Gitu cium. Yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam, Islam tapi Khawarij. Apa itu Khawarij? Asal berbeda dengan inya, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Jatuh cinta itu fitrah. Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu berbahaya atau tidak? Tidak. Jatuh cinta tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah bagaimana mengekspresikan cinta tersebut. Kita boleh jatuh cinta sama orang lain. Ada laki-laki yang deketin kita, dia ngegombalin kita, kita juga baper, bawa perasaan. Jatuh cinta itu boleh saja. Tapi ketika kita ekspresikan cinta itu ke dalam hal yang negatif, itu yang dilarang oleh agama. Yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam, Islam tapi Khawarij. Apa itu Khawarij? Asal berbeda dengan inya, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Sebenarnya nggak ada rumah tangga yang sempurna ya, Mas Sakti ya. Ibaratnya siapapun kita, sekalipun kita kaya, jabatan kita tuh tinggi, mau sehebat apapun kita, nggak ada rumah tangga yang nggak diuji gitu. Pasti pernah berantem ya? Pastilah, nggak mungkin. Walaupun kita ngelihat perfect banget ya dari luar, satu ganteng, cantik, kaya raya, anaknya banyak, ternyata masalahnya di sisi yang lain. Jadi ada orang yang kelihatan perfect, tapi ternyata dia diuji dengan lamanya punya keturunan. Ada yang mungkin perfect tapi ternyata punya iparnya nyinyir, atau mertuanya itu nggak jadi support system ya, atau ternyata ada ujiannya di pasangan sendiri. Nah, untuk mengukur rumah tangga itu sukses atau tidak, paling tidak itu bisa dilihat dari cara komunikasi suami atau istri dengan anak-anak. Untuk kalian yang sedang jatuh, hancur dan terpuruk dalam menjalani takdir Allah, ingat dua hal ini. Yang pertama, takdir Allah selalu indah, meski kadang butuh air mata untuk menerimanya. Yang kedua, kau ridho ataupun tidak, takdir Allah akan tetap terjadi. Bedanya, jika kau ridho, kau dapat pahala, juga mulia di sisinya. Namun jika tidak, maka tak hanya berdosa, kau juga amat hina baginya. Sebarkan motivasi ini ke siapapun yang kalian kenal. Bisa jadi mereka sedang membutuhkannya. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Tidak ada hasil yang indah tanpa proses berusaha. Tuhan lebih tahu tanpa harus kamu ucapkan, dan menjawab lebih apa yang kau pinta dari apa yang kau bayangkan. Biarlah berjalannya dengan waktu dan caranya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, insya Allah akan indah pada masanya. Allahumma sholli
Ketika kamu meminta kepada Allah, ingin dijadikan manusia yang kuat, Allah malah menghadirkan kamu kesedihan dan air mata. Dan saat kamu meminta sabar, Allah malah mengujimu dengan rasa sakit. Dan bila kamu meminta keikhlasan, sebaliknya, kamu akan mengalami rasa kehilangan. Ingat, Allah selalu punya cara untuk menjadikan kamu manusia yang luar biasa. Jika saat ini kamu sedang terluka dan kecewa, maka jangan pernah lari dari luka itu. Karena semakin engkau lari, dia akan semakin menyakiti. Tapi rawatlah lukamu hingga dia benar-benar sembuh. Dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah merancang sebuah takdir untuk menghancurkan manusia. Selalu saja ada hikmah dan pelajaran di balik sebuah peristiwa. Bukankah pelangi itu akan muncul setelah hujan dan badai berlalu? Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para pengajian. Tuh kalau nerima 500 ribu sebulan itu, bilang komennya, Pak, Masya Allah, Abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh nggak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Hanya niatnya mendapat kesenangan dunia. Ini cintanya yang kemarin saya bilang, kalau cinta sudah terlanjur air comberan rasanya bajigur. Kalau cinta sudah melekat kotoran kucing rasanya coklat. Kalau cinta dilarang-larang nanti cinta akan menentang. Kalau cinta ditentang-tentang nanti cinta main belakang. Masya Allah. Jadi itu cinta karena manusia. Kalau cinta karena Allah adalah selalu mengingatkan wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Nah, Bang Mo, nah. Dimakan waktu. Iya. Anggap dimakan waktu. Bukan aku yang kuat, tapi Allah yang memudahkan. Bukan aku yang mampu, tapi Allah yang menolong. Bukan aku yang pintar, tapi Allah yang memberi pemahaman. Tanpa Allah, aku bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Barakallah. Tetap santai meski realitas sedang terbantai. Tidak perlu buru-buru dalam menggapai sesuatu. Bismillah aja, semoga ada jalannya. Jika yang baik dipertemukan dengan yang baik, semoga kita yang sedang memperbaiki diri, Allah pertemukan dengan seseorang yang bisa menuntun kita ke jalan kebaikan.
Kalau memang capek, istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Karena orang lain itu hanya mampu menilai, namun tidak mampu merasakan apa yang kita alami sebenarnya. Jadilah pribadi yang apabila dia patah, dia tumbuh kembali. Apabila dia sakit, dia sembuh kembali. Dan apabila dia hancur, dia utuh kembali. Ingat, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Dan jangan pernah berharap kebaikan itu dibalas oleh siapapun. Biarlah Allah yang akan membalasnya. Hanya redup, bukan padam. Sampai jumpa di rencana Tuhan berikutnya. Buat kamu, terima kasih sudah memberi rasa nyaman. Walaupun pada akhirnya aku yang pernah memberimu nyaman, tapi aku juga yang tertinggal. Ya muqallibal qulub, wahai Rob yang maha membulak-balik hati manusia, jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan, ya Allah. Sakit hati ini ketika ditinggalkan, ya Allah. Tapi ya Allah, ini musibah yang luar biasa untuk diriku. Berikan aku ganti yang terbaik, ya Allah. Yang menurutmu terbaik, ya Allah. Orang tahu atau tidak, orang mau berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang mau balas budi atau tidak, semua itu benar-benar tidak penting buat kita. Yang terpenting adalah wakafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang menjadi saksi atas segala amal-amal perbuatan kita. Tidak usah memikirkan apapun balasan mereka terhadap kita. Fokus saja memantaskan diri, memperbaiki diri, dan niatkan semua itu karena lillah. Insya Allah dengan lillah semua akan menjadi berkah. Ketika Anda sudah tidak menemukan pilihan lain selain daripada sabar, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata. Dan ketika engkau sudah tidak berharap kepada manusia, engkau sudah tidak menemukan titik temu dalam setiap permasalahanmu, ingat, Allah bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika engkau sudah meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, ingat, yang bisa merubah takdir daripada kehidupanmu adalah doamu serta usahamu. Berusahalah pasrah, penuh dengan keikhlasan, terima dengan ridho segala sesuatu yang Allah berikan, meskipun perih ataupun pahit. Karena kadang Allah memberikan kesakitan untuk sebuah kebahagiaan.